Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran fisika ini, kita akan belajar tentang medan magnet. Untuk pertemuan kedua, kita akan mempelajari tentang induksi magnet pada toroida dan solenoida. Pada pertemuan yang pertama, kita mempelajari bahwa ketika suatu kawat atau penghantar dialiri arus listrik sebesar I, maka akan menghasilkan induksi magnet di sekitarnya. Nah, ternyata induksi magnetik itu tidak hanya terjadi di kawat lurus saja. Kawat berarus yang dililit ke suatu penampang juga bisa menghasilkan induksi magnetik. Contohnya seperti solenoida dan toroida. Apa itu solenoida dan toroida? Nah, di video ini kita akan belajar apa itu solenoida dan toroida, juga cara menghitung besar induksi magnetiknya. Untuk tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan induksi magnet di sumbu toroida, siswa mampu menjelaskan induksi magnet di pusat dan di ujung solenoida. Hukum Ampere. Nah, untuk menentukan induksi magnet di sumbu toroid dan induksi magnet di pusat maupun di ujung solenoid, kita dapat menggunakan hukum Ampere. Hukum Ampere pertama kali dikemukakan oleh Andre M. Ampere yang berbunyi untuk semua bentuk lintasan yang tertutup yang mengelilingi penghantar berarus I di dalam vakum medan magnet yang ditimbulkan akan berlaku B sama dengan integral tertutup B dl cos theta sama dengan mu 0 I, dengan dl sebagai elemen panjang dari lintasan tertutup, theta sebagai sudut antara arah induksi magnet B dengan elemen lintasan dl, dan I sebagai total kuat arus yang dilingkupi oleh lintasan tertutup. Jadi hukum Ampere ini menggambarkan hubungan antara induksi magnet dengan kuat arus listrik. Langsung saja induksi magnet di sumbu toroid atau toroida. Toroida ini adalah kumparan yang ditekuk sehingga berbentuk lingkaran. Jadi, kawat itu dililitkan pada suatu lingkaran sehingga berbentuk seperti ini. Dan biasanya, titik yang dihitung itu berada di pusat atau di sumbu toroida. Lalu bagaimana menghitung induksinya? Kita dapat menghitungnya menggunakan hukum Ampere. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu jari-jari efektifnya atau A. Jari-jari pada toroida itu ada jari-jari luar atau R2 dan jari-jari dalam, yang mana dari pusat sampai di tengah-tengah kawat. Jadi, R luar ditambah R dalam per 2 sama dengan R efektif atau A. Langsung saja kita masukkan ke rumus besar induksi magnetnya, yaitu B sama dengan mu 0 in I per 2 VA. B adalah induksi magnet, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa atau permeabilitas vakum yang nilainya 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per meter ampere. N dan N adalah panjangnya dan I adalah kuat arusnya, dan A adalah R efektif tadi. Untuk lebih memahami tentang toroida, langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah toroid memiliki jari-jari 20 cm dan memiliki 300 lilitan. Jika toroid dialiri arus sebesar 2 ampere, hitunglah medan magnetik di sumbu toroid. Nah, kita selesaikan. Pertama-tama kita tuliskan dulu apa yang diketahui. A di sini adalah jari-jarinya atau jari-jari efektif. Kita ketahui bahwa jari-jarinya adalah 20 cm. Kalau dijadikan meter, yaitu 0,2 meter. N, banyaknya lilitan adalah 300 lilitan. I, kuat arusnya 2 ampere.
dan ditanyakan adalah medan magnetiknya atau B besar. Kita tuliskan rumusnya adalah B sama dengan mu 0 Ni per 2 VA. Nah, untuk mu 0 adalah 4V kali 10 pangkat minus 7 dikali 3000 dikali 2 per 2V kali 0,2 meter. Kita selesaikan, maka hasilnya B sama dengan 6 kali 10 minus 3 Tesla. Jadi, medan magnet di sumbu toroid sebesar 6 kali 10 minus 3 Tesla. Selanjutnya, induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid. Solenoid atau solenoida sering disebut dengan kumparan, adalah seutas kawat panjang yang dililitkan mengitari sebuah penampang berbentuk silinder. Jarak lilitan yang satu dengan yang lainnya sangat rapat, biasanya terdiri atas satu lapisan. Nah, lingkaran pada kedua ujung solenoid ini memiliki diameter yang sama. Panjang solenoid atau L dianggap lebih besar jika dibandingkan dengan D atau diameter dari lingkaran itu sendiri. Jika titik pusat dari kedua ujung lingkaran dihubungkan, akan terbentuk sebuah garis lurus. Garis ini disebut sumbu solenoida. Nah, selanjutnya induksi magnet di pusat dan di ujung solenoida. Untuk induksi magnet di pusatnya, rumusnya adalah B sama dengan mu 0 in I per L. B adalah induksi magnet, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, N adalah banyaknya lilitan, dan I adalah kuat arus, dan L adalah panjangnya. Nah, sekarang kita bayangkan bahwa suatu solenoida dialiri arus, kali ini berlawanan terhadap perputaran jarum jam. Medan magnet akan terbentuk. Arah medan magnet ini dapat ditentukan dari aturan tangan kanan. Nah, di sini arah arusnya berlawanan jarum jam dan arah medan magnetnya keluar dari solenoida. Nah, untuk induksi magnet di ujung solenoida, B sama dengan mu 0 Ni per 2L. Jadi semakin ke ujung, maka semakin kecil induksi magnetiknya. Nah, induksi magnetik atau B besar hanya bergantung pada jumlah lilitan per satuan panjang, dan arus di medan tidak bergantung pada posisi di dalam solenoida, sehingga B seragam. Hal ini hanya berlaku untuk solenoida terhingga, tetapi merupakan pendekatan yang baik untuk titik-titik yang sebenarnya tidak dekat ke ujung. Nah, jadi misalnya kalau yang diukur di sini atau di sini atau di sini itu sama saja. Nah, beda kalau di ujung. Nah, kalau di ujung akan semakin kecil. Langsung saja kita ke contoh soal solenoida. Suatu solenoida panjangnya 1 meter dan memiliki 100 lilitan kawat. Solenoida tersebut dialiri dengan arus 5 ampere. Tentukanlah besar induksi magnetik di pusat solenoida dan di ujungnya. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan diketahui dan ditanya. Pertama, panjangnya adalah 1 meter, jumlah lilitannya 100 lilitan, kuat arusnya 5 ampere, dan yang ditanyakan induksi magnet di pusat dan di ujung. Pertama, kita tentukan induksi magnet di pusat adalah mu 0 dikaliin dikali I per L. Mu 0 tadi adalah permeabilitas ruang hampa yang nilainya 4pi kali 10 minus 7 dikali jumlah lilitannya 100 lilitan dan kuat arusnya 5 ampere per 1. Maka hasilnya 2pi dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Untuk induksi magnet di ujungnya,
Rumusnya adalah B ujung sama dengan mu0 dikali N dikali I per 2L. Kita masukkan lagi, 4pi kali 10 minus 7 dikali 100 dikali 5 per 2 kali 1. Hasilnya adalah V dikali 10 pangkat 5 Tesla. Jika kita bandingkan induksi magnet di pusat dan di ujung, nah di sini terlihat jelas bahwa induksi magnet di pusat lebih besar daripada induksi magnet di ujungnya. Untuk lebih memahami materi pertemuan ini, marilah kita latihan soal. Jawablah pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama. Toroida berjari-jari 50 cm dialiri arus sebesar 25 ampere. Toroida tersebut memiliki 3000 lilitan. Hitunglah besar induksi magnetik di sumbu toroid tersebut. Soal nomor 2. Solenoid sepanjang 100 cm terdiri atas 3000 lilitan. Solenoid tersebut dialiri arus sebesar 10 ampere. Berapakah induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid tersebut? Demikianlah untuk materi pertemuan kedua ini. Jadi kita review sedikit. Nah, tadi kita belajar tentang hukum Ampere yang dapat digunakan untuk menghitung induksi magnet di sumbu toroid dan induksi magnet di pusat dan di ujung solenoid. Demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.